Oke. Halo 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 semuanya, apa kabar? Walaupun kita tidak ketemu tetap bisa berinteraksi ya, Anda bisa jawab di rumah Anda. Itu salah satu tips yang saya selalu omongkan kemana-mana kalau Anda mau terbiasa, kalau Anda mau dapat uang dari online, pastikan terbiasa belajar dengan online. Jadi ya, walaupun kita tidak ketemu secara tatap muka, tetap aja mentalnya tetap ketemu tatap muka. Tetap merespon, tetap ngangguk-ngangguk, tetap menjawab, karena itu akan mempercepat ilmunya masuk ke alam bawah sadar Anda. Oke, nah biar tanpa berlama-lama lagi, saya yakin Anda semua pasti sudah tidak sabar dengan materi malam ini. Saya aja yang membuat materinya itu tidak sabar untuk membagikannya. Karena sebenarnya ini adalah materi yang memang sudah kita siapkan dari lama untuk tahap berikutnya bisnis kita semua. Jadi kalau istilahnya nanti mungkin akan ada, saya akan sering menggunakan hashtag saatnya naik kelas gitu. Karena ini saatnya kita untuk naik kelas. Dari sisi skill, khususnya dari sisi skill pribadi kita masing-masing. Jadi kenapa sih kita membuat webinar ini dengan topik ini? Jadi, teman-teman Bapak Ibu semua, salah satu hal yang ingin kita lakukan untuk Anda sesuai dengan moto Abdi adalah memberi lebih. Kan Anda tahu ya, moto kita kan memberi lebih. Kita akan terus memberikan apa yang bisa kita berikan yang bertujuan untuk membuat Anda bisa sampai ke level yang lebih tinggi lagi dari sisi skill, dari sisi kapasitas. Dan Anda tidak perlu membayar biaya lagi untuk dapat ilmu-ilmu seperti ini. Dan kita akan memberikannya step demi step. Seperti teknik storytelling ini juga kita tidak akan memberikannya langsung dalam satu hari, tidak mungkin soalnya. Tapi kita akan membuat Anda bisa mulai praktek bahkan dari webinar pertama ini. Jadi nanti kita akan ada teknik storytelling tingkat yang lebih lanjut lagi, yang lebih detail lagi, itu pasti ada. Nah ini yang tingkat pondasi dulu dan bisa langsung praktek nanti. Bahkan kita kasih petunjuk-petunjuknya, contoh-contohnya. Oke. Jadi di Abdi enaknya itu teman-teman Bapak Ibu semua, Anda tidak hanya belajar yang sudah ada di dashboard. Oh iya, sekaligus mau ngasih tahu juga, kita sudah 95% beres rekaman video baru. Jadi kan Anda tahu ya, kita sedang bikin sekitar hampir 50 video baru untuk alur pembelajaran baru di dashboard training. Jadi nanti akan ada kolom belajar Google Ads, kolom belajar Facebook Ads, traffic gratis, ada banyak lah pokoknya. Nah, itu nanti itu sudah 95% beres, direkam, sekarang lagi proses editing. Semoga dalam paling lama 2 minggu itu semua udah beres, jadi nanti akan bisa tayang di dashboard. Wah, asik banget, 50 video baru loh. Kan video yang sekarang tuh ada 24-an ya. Itu pun sudah banyak yang kadaluarsa ibarat kata. Nah, ini akan ada 50 video baru. Jadi, kita akan kasih terus yang terbaik untuk Anda. Amin. Oke, silahkan Anda perhatikan baik-baik, relax saja, tapi tetap fokus, hindari distraksi dari kanan kiri agar apa yang Anda lakukan hari ini bisa langsung meningkatkan omset Anda minimal 300%. Kita tidak asal-asalan ya bikin angka 300% itu karena memang berdasarkan data orang-orang yang sanggup melakukan ini itu memang omsetnya jauh di atas rata-rata. Minimal bisa naik 2-3 kali lipat. Orang-orang yang melakukan ini dibanding orang yang tidak melakukan. Jadi semoga Anda bisa dapat. Amin. Oke, next. Teknik storytelling. Storytelling itu sebenarnya apa sih? Jadi storytelling adalah, ini kalau bahasa yang kita ambil dari buku ya. Storytelling adalah proses menggabungkan fakta dan cerita untuk disampaikan kepada pengguna supaya mereka semakin tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Teknik atau kemampuan ini dapat kamu gunakan ketika sedang mempromosikan produk atau layanan lewat kata-kata ataupun cerita. Ya, ini bahasa dari bukunya. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, jadi tolong di notes ya. Hari ini saya akan pakai bahasa yang benar-benar sederhana. Jadi mungkin agak beda dikit sama orang-orang ngajarin storytelling di luaran sana, karena saya ingin Anda bisa nangkep dengan mudah dan bisa ngelakuin langsung. Sebenarnya singkat ceritanya, storytelling itu adalah cara penyampaian. Cara penyampaian. Misalnya Anda mau menyampaikan A, itu bisa disampaikan secara langsung, bisa disampaikan dengan teknik storytelling. Contoh misalnya gini, Anda mau nawarin orang gabung Abdi. Misalnya ya, Anda bikin postingan gini, langsung, yuk gabung Abdi itu bagus banget, dapat banyak fitur. Itu yang pengen disampaikan. Anda bisa nggak?
langsung ngomong kayak gitu? Bisa. Nah, tapi kemungkinan orang tidak akan tertarik kalau langsung to the point. Bayangkan misalnya gini, jadi kita buat story dulu di depannya, sebelum ujungnya itu kita buat story dulu. Ini misalnya aja ya, misalnya gini, kalian ada yang ngerasain impact dari pandemi ini nggak sih? Gitu. Kerjaan jadi lebih susah, ekonomi juga lebih susah. Kalian ada yang tertarik untuk nyari-nyari tambahan nggak? Saya sih jujur aja nyari penghasilan tambahan. Misalnya itu slide pertama. Habis itu, nah makanya sekarang saya mulai nyari-nyari. Jadi ceritanya saya mulai nyari-nyari untuk bisa dapat tambahan penghasilan tapi dari rumah aja. Dan itu ternyata nggak gampang ya. Karena saya gaptek dan saya nyari tempat-tempat belajar, ternyata banyak tempat belajar juga yang, ini pakai kata-kata yang nanti disingkat-singkat, ini untuk sekedar menceritakan ke Anda aja. Banyak tempat belajar online yang lumayan harganya gitu, dan itu pun tidak ada update pula. Sampai akhirnya saya ketemu nih satu nih. Kalau kamu mau cek, coba cek deh, mana tahu ini berguna juga buat kamu. Saya juga agak kaget sih, ternyata di sini tidak mahal kayak di tempat lain. Ternyata karena memang fasilitas ilmu itu jadi fasilitas, bukan untuk diperjualbelikan kayak gitu. Coba kamu cek ini, nanti kamu kasih tahu pendapat kamu ke saya gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau orang ngelihat kayak gitu, ada cerita dulu di depannya, mereka akan merasakan satu hal yang namanya kecocokan. Mereka lebih menganggap itu masuk akal. Ibarat kata gini, kalau Anda pandai melakukan storytelling, orang tahu kok Anda mau jualan. Orang tahu kok, orang tetap tahu Anda mau jualan, tapi orang mau membeli dengan ikhlas, kurang lebih gitu. Orang lebih membelinya tuh lebih karena, oh iya ya, masuk akal ya, segala macam. Dan teknik storytelling ini adalah teknik, kalau bisa dibilang ya, ini udah teknik lama, tapi akan semakin luar biasa dipakai oleh makin banyak perusahaan ke depan. Kenapa? Apalagi efek corona. Efek corona itu membuat orang harus lebih pandai lagi dalam berpromosi. Nah, sebenarnya kenapa sih teknik storytelling itu lebih berhasil? Nah, ini kita kasih data-datanya. Next. Oke, kenapa storytelling? Pertama, emosi jauh lebih terasa. Misalnya gini ya. Anda pernah nggak ngelihat ada iklan pelangsing? Anda tidak harus meniru ini, tapi maksudnya ini biar kalau tahu contohnya, iklan pelangsing nih. Tapi headline-nya atau berita pertamanya, ini sebenarnya cuma mau nawarin produk pelangsing, tapi berita pertamanya atau postingan pertamanya itu adalah, awas suami Anda direbut pelakor. Kan ada tuh yang teknik-teknik begitu. Nah, itu sebenarnya teknik storytelling, apalagi kalau ada isu atau gosip apa gitu. Ngelihat, abis itu beritanya kayak gitu, ngelihat berita ini serem banget ya, udah berjuang bareng, kan ada kayak gitu. Ternyata pas sudah sukses suaminya malah direbut orang lain. Emang apa sih alasannya direbut kayak gitu-gitu. Habis itu berdasarkan misalnya aja ya, berdasarkan berbagai pengalaman, ternyata bla 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 bla, ujung-ujungnya makanya kita jadi wanita itu pintar merawat diri gitu. Nah, kamu ngerasa berat badan kamu berlebih, nah ini obat pelangsing. Anda kebayang nggak? Sebenarnya pengen jualan obat pelangsing, tapi dia pakai storytelling yang lain dulu. Itu sekarang banyak banget iklan yang kayak gitu. Apalagi kalau ngikutin tren. Jadi trennya apa, storytellingnya itu ntar jualannya yang lain. Dan ini dilakukan hampir semua perusahaan, bahkan yang perusahaan besar sekarang. Sebenarnya kalau Anda sering sekali ngelihat iklan luar negeri, nah ini bedanya tuh ini. Kenapa saya cukup cukup fasih dengan bukan jago ya, tahu dengan storytelling ini, itu karena memang salah satu hobi saya adalah meriset iklan-iklan dari luar negeri. Kalau Anda sering melihat iklan dari luar negeri, itu rata-rata storytelling semua. Iklan yang paling terkenal storytellingnya itu iklan Thailand. Nanti someday mungkin Anda bisa cek iklan-iklan Thailand, itu padahal cuma mau ngiklanin makanan, tapi dia bisa bikin Anda nangis gitu. Dia cuma mau ngiklanin restoran, tapi dia ngomonginnya Hari Ibu. Itu keren banget. Jadi ada kayak Hari Ibu gitu, habis itu karyawan-karyawannya dikasih kuesioner. Nah, kuesioner itu bikin haru gitu. Kapan terakhir kamu makan sama ibu kamu? Kapan terakhir kamu ini segala macam. Itu sampai nangis, dan itu real ya. Jadi kayak di surat itu real pas ngisi kuesioner. Kayaknya kan wah banget gitu. Sampai yang nonton juga sampai berkaca-kaca.
taunya ujung-ujungnya cuma promosi restoran kami siap siap untuk Anda datangi bersama ibu Anda. Ujungnya cuma itu doang padahal gitu, cuma promosi restoran, tapi dia ceritanya tentang Hari Ibu, storytelling. Nah, jadi kenapa storytelling ini kuat? Karena memang lebih fokus ke emosi. Nah, orang itu memutuskan melakukan pembelian cenderung 80% lebih karena emosi, bukan pakai logika. Oke, next. Nah, kalau kita dengan konsep storytelling, ini storytelling, cerita lah istilahnya, cerita. Orang lebih penasaran dan suka mendengarkan cerita. Pada dasarnya, bukan cuma konsumen, kita kan kayak gitu. Kita itu lebih mau dengerin sesuatu kalau di awalnya tuh ada ceritanya gitu. Ada apa sih nih? Bikin penasaran gitu. Walaupun ntar ujung-ujungnya jualan, ya udah gitu. Next. Meningkatkan kepercayaan dan personal branding. Nah, ini efek baiknya untuk diri kita. Jadi bukan untuk penjualan. Anda boleh cek omongan saya ke depannya tentang personal branding, storytelling, itu akan banyak orang yang membahas dan akan banyak seminarnya, akan banyak trainingnya, berita baiknya Anda akan dapat terus dari kami nih. Kami akan terus mengupdate ini ya. Jadi ini di awal dulu. Meningkatkan kepercayaan dan personal branding. Jadi ketika Anda kuat dalam storytelling itu percaya sama saya Pak Bu, semua orang punya pondasi dasar storytelling. Semua orang. Karena kita itu sebenarnya udah biasa cerita sama temen, cerita sama sahabat, cerita sama siapapun yang kalau cerita tuh kita bisa seru banget. Karena kita tuh udah punya pondasi dasar storytelling. Nah, tinggal rumusnya gimana kalau dipakai untuk jualan, kurang lebih kayak gitu. Nanti kita kasih tahu. Nah, ketika Anda pandai storytelling, salah satu hal yang otomatis terbangun adalah kepercayaan orang lain terhadap Anda sehingga personal branding Anda naik. Efek baik jangka panjangnya ketika Anda punya personal branding yang bagus adalah Anda jualan apapun ke depannya akan dipercaya. Nah, Anda boleh cek deh. Kalau Anda lihat di Instagram atau Facebook, itu kan ada orang-orang yang kalau Anda lihat kayaknya dia jualan apa aja laku gitu. Salah satunya karena apa sih? Salah satunya adalah karena memang orangnya dipercaya. Nah, kok mereka bisa dipercaya? Anda boleh cek omongan saya. Karena mereka sering cerita. Karena mereka sering cerita. Mereka sering berbagi, ngomongin sesuatu gitu. Jadi otoritas mereka naik. Ini bahkan apapun ya, semua sendi, bukan cuma jualan. Guru, coba Anda cek deh. Anda waktu ke zaman kita dulu, waktu sekolah, SMP, SMA, atau dosen kita, yang lebih menarik itu biasanya yang ada bumbu-bumbu cerita ini itunya dulu gitu. Saya ingat banget dulu dosen fisika saya ngejelasin ini. Saya kan dosen fisika, guru fisika saya ngejelasin ini. Saya kan sama sekali nggak benar-benar kurang lah soal fisika. Makanya dengerin juga males gitu. Tiba-tiba ada yang gurunya ngomong gini, kalian tahu nggak sih kenapa kita itu kalau kipas-kipas, apalagi kalau kamu kipasnya makin kencang, dingin enggak, malah keringetan. Gitu. Karena logikanya begini, dia waktu cerita. Logikanya adalah, ketika kamu ngipas, itu kan energi kamu juga terbakar. Ada tenaga yang kamu keluarin. Nah, ujung-ujungnya jadi ngomongin fisika tuh, sama dengan apa gitu, energi sama dengan apa gitu. Akhirnya saya jadi dengerin. Coba kalau tiba-tiba, oke anak-anak energi sama dengan gitu, mungkin saya nggak begitu tertarik. Nah, jadi konsep story, akhirnya pun dia di mata saya adalah sosok yang, wah ini orang pinter nih. Akhirnya saya mau dengerin. Jadi, meningkatkan, jago storytelling itu sangat meningkatkan kepercayaan dan personal branding. Mas Alvin, saya orangnya pemalu. Nah, ini yang paling menarik dari dunia online. Anda tidak perlu jadi orang yang pede untuk jago storytelling. Kenapa? Karena bisa jadi Anda tidak perlu sambil nunjukin muka Anda. Nanti kita tunjukin jenis-jenis postingan yang Anda sama sekali tidak perlu nunjukin muka Anda. Dan ibaratnya kan cuma ngetik kan. Nah, apa kendalanya? Oke, saya sebelum masuk, saya mau ngasih tahu dulu kendalanya di depan. Pertama, kendala pemikiran kita terhadap apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Nah itu tuh, sering itu. Jadi masalah kenapa orang nggak jago storytelling, bukan nggak jago, tidak melakukan storytelling itu lebih karena nanti kalau saya posting gini orang lain mikir gimana ya. Nah,
Pak Bu, percaya sama saya, kalau Anda terus berpikir dengan cara seperti itu, kita yang tidak akan kemana-mana. Intinya cuma satu, Anda percaya sama niat Anda benar nggak? Ya tapi kan saya niatnya jualan. Lah, emang jualan salah? Kalau Anda nanya ke saya kalau jualan pede nggak? Pede, karena saya tahu kalau misalnya dia beli produk dari saya, dia akan untung juga. Orang gabung Abdi 500.000, nggak usah berhasil deh, nggak usah sukses. Dia masuk 500.000 menikmati semua ilmunya aja, itu udah untung banget. Orang gabung jadi reseller Ezenzo, nggak usah dia sukses deh. Dia gabung dapat harga lebih murah, dapat menikmati produknya aja, itu dia udah untung. Jadi Anda tidak perlu takut untuk melakukan ini karena nanti orang mikirnya gimana. Singkat cerita, saya pengen ngasih tahu satu hal. Personal branding itu ilmunya sederhana. Anda pengen dikenal sebagai apa? Anda lakukan konsisten selama 1, 2, 3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Minimal 6 bulan lah. Kalau Anda 6 bulan ngomongin ini, habis itu 1 bulan ngomongin, 1 bulan diem, udah nggak kebentuk tuh personal brandingnya. Dan pertanyaannya biasanya akan berkembang sini, Mas Alvin, kalau gitu nanti kalau saya punya akun Instagram, Facebook, TikTok, bagusan pakai akun pribadi atau akun Ezenzo atau Abdi? Nah, dua-duanya boleh, tapi ada konsekuensinya. Contoh, kalau misalnya ada yang nanya, Mas, saya itu, ini konteksnya bukan malu ya, konteksnya adalah misalnya, Mas, saya kan di Abdi itu atau Ezenzo itu kan tambahan, Mas, nyari-nyari penghasilan tambahan. Saya nih kerja di sebuah perusahaan yang saya sales atau saya bos gitu, yang jualan produk X misalnya. Kalau postingan saya jualan Abdi atau Ezenzo, nggak enak Mas sama rekan kerja atau anak buah saya misalnya gitu. Nah itu masuk akal kalau Anda pakai akun misalnya Ezenzo Bandung gitu atau Abdi Bandung, masuk akal, boleh. Dan memang boleh. Dan apakah tetap bisa storytelling? Tetap. Akun seperti itu juga tetap bisa storytelling dan storytellingnya lebih fokus. Nah, namun kelebihan kalau pakai personal adalah, ingat, kalau Anda pakai misalnya Ezenzo Bandung, dia nggak tahu itu siapa. Efeknya personal branding ke Andanya tuh nggak dapet. Nah, itu maksudnya. Makanya kalau Anda lihat saya kalau ngeposting-posting, Mas Fahmi, pokoknya teman-teman yang lain, itu kan pakai akun pribadi. Kenapa? Karena memang salah satunya, kita tuh pengen mengambil keuntungan itu. Keuntungan bahwa kita dikenal sebagai pebisnis. Nah, biasanya hal ini tuh ditakutin sama orang baru. Kayak, aduh nanti nggak enak kalau orang lihat itu saya jualan. Gini deh, saya mau nanya. Kalau Anda lihat pebisnis-pebisnis yang sekarang wah banget, mereka itu malu atau enggak sama bisnisnya? Pasti enggak, justru bangga gitu. Semakin Anda menunjukkan bahwa ini bisnis yang ngebantu orang, mereka tuh makin tertarik. Semakin Anda kayak berusaha menutup-nutupi, orang akan makin ngerti ya maksudnya. Jadi semakin Anda terbuka, toh sekali lagi, yang kita bagikan itu sesuatu yang baik. Nah itu dulu yang ingin saya tegaskan, Anda yakin nggak ini bawa sesuatu yang baik? Jadi kalau saran saya, kalau memang Anda harus pakai akun Ezenzo Bandung atau Abdi Bandung, itu boleh dan tetap bisa, tapi Anda akan dapat keuntungan lebih banyak kalau pakai akun pribadi, jujur aja. Ini memang ilmu yang udah diajarin dari banyak orang. Jadi kalau tetap mau pakai akun nama anonim gitu, Ezenzo Bandung, atau kitanya nggak kelihatan, boleh, itu tetap bisa besar, tapi Anda akan dapat keuntungan plus kalau pakai pribadi, sejujurnya begitu. Oke, next. Nah, berdasarkan data, penjualan dengan storytelling itu lebih besar. Next, langsung aja.